Di jantung Jawa Barat, tersembunyi jejak-jejak peradaban kuno yang mengisahkan kejayaan Raja Purnawarman dari Tarumanegara. 5 prasasti batu saksi bisu masa lalu tersebar di penjuru wilayah ini. Salah satu di antaranya adalah Prasasti Ciaruten. Prasasti ini menyimpan teka-teki yang paling membingungkan dan sempat membuat perdebatan mengenainya. Mari kita selami lebih dalam misteri yang terukir di batu ini dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik simbol-simbol kuno tersebut. Prasasti Ciaruten, sebuah artefak filologis yang berasal dari abad ke-5 Masehi, menghadirkan sebuah narasi historis yang krusial mengenai eksistensi dan legitimasi kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Dalam konteks kajian sejarah Indonesia, prasasti ini merupakan sumber primer yang tak ternilai, yang mengundang analisis mendalam terhadap simbolisme dan implikasi kultural yang terkandung di dalamnya. Sebelumnya, mari kita kilas balik tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara secara singkat. Kerajaan Tarumanegara, sebuah kerajaan kuno yang pernah berjaya di tanah Jawa Barat, mencapai puncak keemasannya di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Lahir pada tahun 372 Masehi, Purnawarman adalah putra dari Maharaja Dharmayawarman dan cucu dari Jaya Singawarman, pendiri kerajaan tersebut. Namun, jejak sejarah Salakanagara, kerajaan pendahulu yang konon didirikan oleh mertua Jaya Singawarman, masih menyisakan misteri karena minimnya bukti arkeologis. Pertanyaan pun muncul, jika Salakanagara memang fiktif, lalu dari mana munculnya sejarah paling awal tentang Tarumanegara? Purnawarman naik tahta pada usia 23 tahun dan segera menunjukkan kepemimpinannya yang kuat dan bijaksana. Pada tahun 397 Masehi, ia memindahkan ibu kota kerajaan ke Sundapura, sebuah langkah strategis yang menandai awal mula nama Sunda. Di bawah kepemimpinannya, Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah, meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Sang Maharaja dikenal sebagai sosok yang gagah berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Di medan perang, ia dijuluki Harimau Tarumanegara karena ketangkasan dan kekuatannya. Selain itu, Purnawarman juga menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan Cina, membuka jalur perdagangan dan pelayaran yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemajuan ekonomi Tarumanegara juga tercermin dari kedermawanan sang raja yang tercatat pernah memberikan sedekah 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kita kembali pada bahasan inti. Prasasti Ciaruten, sebuah peninggalan bersejarah dari Kerajaan Tarumanegara, ditemukan di tepi Sungai Ciaruten, Kabupaten Bogor. Prasasti ini berfungsi sebagai sumber informasi penting mengenai berdirinya kerajaan yang dipimpin oleh Raja Purnawarman, serta dewa yang dipujanya, Dewa Wisnu. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sansekerta dan aksara Tamil Grantha, yang di Indonesia lebih dikenal sebagai Palawa, memuat pujian terhadap Raja Purnawarman yang dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu, yang ditandai dengan ukiran telapak kakinya. Dua lambang aneh yang tertera di prasasti yaitu simbol yang diinterpretasikan sebagai laba-laba, dalam teori lain dikatakan bunga teratai, dan asumsi lain menyatakan bahwa lambang ini merupakan tiruan tato tubuh seperti yang lazim ditemukan pada suku Dayak di Kalimantan yang diyakini memiliki kekuatan magis. Keberadaan prasasti Ciaruten bukan hanya sekedar penanda kekuasaan raja, tetapi juga simbol legitimasi kekuasaan yang dihubungkan dengan dewa, serta bukti nyata pengaruh budaya India dalam perkembangan budaya Indonesia pada masa lampau. Prasasti ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi sebagai salah satu bukti tertulis tertua tentang keberadaan kerajaan di Indonesia dan menjadi jendela yang membuka wawasan kita tentang sejarah dan budaya Indonesia pada masa lampau. Pertanyaan-pertanyaan di atas mengundang para sejarawan dan arkeolog untuk terus menggali lebih dalam.
demi mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik simbol-simbol kuno ini. Oke, kita berbelok sebentar, kilas sejarah tentang tato. Tato atau tatau dalam bahasa Polinesia yang berarti memberi tanda, memiliki sejarah yang jauh lebih kaya dan mendalam daripada sekedar penemuan oleh bangsa Eropa di abad ke-18. Jejak tato tertua di dunia ditemukan di Mesir, berasal dari tahun 1300 sebelum Masehi. Sementara di Indonesia, tradisi tato tertua dipegang oleh suku Mentawai dengan titik mereka yang telah menghiasi tubuh sejak kedatangan mereka di pantai barat Sumatera pada zaman logam. Bagi masyarakat Mentawai, tato bukan sekedar hiasan, melainkan roh kehidupan yang mencerminkan identitas, status sosial, dan profesi. Di Polinesia, tato menjadi penanda kedewasaan dengan motif khusus untuk laki-laki dan perempuan. Tradisi tato juga memang sangat dihormati oleh suku Dayak Iban di Kalimantan, di mana seni merajah tubuh ini merupakan ungkapan kosmologi dan status sosial. Jika prasasti Ciaruten dikaitkan dengan tato yang berasal dari Dayak Nun Jauh di sana, ada fakta menarik yang saling berkaitan. Sebuah prasasti kuno yang disebut Prasasti Yupa ditemukan di hulu Sungai Mahakam. Begini isi prasastinya. Tugu ini ditulis buat peringatan dua perkara yang telah disedekahkan oleh Sang Raja Mulawarman, yakni segunung minyak kental dengan lampu serta malai bunga. Dan berikut ini bunyi prasasti yang ditemukan di Sungai Ciaruten, Bogor. Inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, pemelihara. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Tulisan aslinya sama-sama huruf Palawa dan menggunakan bahasa Sansakerta. Menarik bukan? Tapi tunggu, dalam naskah cerita Pakuan juga terdapat keterkaitan yang diduga hubungan antara suku Dayak dengan Sunda. Berangkat yang di depan diikuti yang belakang, serombongan beda lagi, putri dari negara seberang, siapa gerangan yang memimpin? Ibunda yang cantik Embok Panewon, adiknya Kebo Gumowong, putri tiga Gumowong, kemudian yang cantik Embong Menglepa, adiknya Maraja di Cempa. Kemudian yang cantik Embok Lenggang, adiknya Raja Mangedara. Lalu yang cantik Embok Menglibu, adik Maraja di Baluk. Kemudian yang cantik Embok Hajani, adik Maraja di Bali. Kemudian yang cantik Nerecem Mayatung Manggung Hideng, putri dari Pekalongan. Kemudian yang cantik Atrawangi, adiknya Ratu Gubak Tuan Marihak, putri dari Pulau Balangah. Nah, pada naskah di atas disebutkan adanya putri cantik bernama Atrawangi, adiknya Ratu Gubak Tuan Marihak, seorang putri dari Pulau Balangah. Artinya putri dari Pulau Balangah ini hadir sebagai saudara atau kerabat Maharaja Siliwangi. Putri Atrawangi menghadiri dan mengikuti iring-iringan menuju Pakuan Pajajaran. Di manakah Pulau Balangah itu? Dalam hal ini menggarisbawahi sebagai tempat yang berada di luar Jawa. Meskipun disebut pulau, tidak berarti merupakan pulau tersendiri dengan nama Balangah. Atribusi untuk hal ini terlihat pada baris yang lain dalam cerita Ratu Pakuan, dalam penyebutan Pulau Palembang, dan yang kini kita ketahui bahwa Palembang bukanlah berbentuk sebuah pulau, toponimi atau nama tempat yang berada di Pulau Sumatera atau Andalas, dan di luar Jawa. Oleh karena itu, penelusuran kita pada nama tempat di luar Jawa. Pulau Balangah atau yang mendekati kata Balangah menjadi lokasi yang kita curigai sebagai asal-usul Putri Atrawangi dalam naskah. Ternyata hasil googling ditemukan kata Balangan yaitu sebuah kabupaten di Kalimantan. Kabupaten Balangan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia yang ibu kotanya adalah Paringin. Di wilayah Kabupaten Balangan ini terdapat suku Dayak Maanyan. Nah, ini dia lokasi Pulau Balangah yang dimaksud dalam naskah carita Ratu Pakuan. Setelah begitu banyak bukti, masa iya tidak saling berkaitan dan tidak saling mempengaruhi? Menurut kalian bagaimana?
Apakah benar prasasti Ciaruten ada hubungannya dengan tato dari Dayak Kalimantan? Ini bila kita mengacu pada teori pertama tentang lambang dalam prasasti Ciaruten yang dikatakan merupakan lambang tato. Jika dicocok-cocokkan, ya bisa jadi. Selanjutnya, teka-teki ikonografi prasasti Ciaruten, khususnya simbol yang dijuluki laba-laba, telah lama memicu perdebatan di kalangan sejarawan. Vogel, Damais, dan De Paris, para pakar terkemuka telah mengemukakan interpretasi yang berbeda, terutama terkait dengan simbol misterius yang terletak di depan jejak kaki Raja Purnawarman. Vogel misalnya mengaitkan simbol ini dengan laba-laba yang melambangkan pengawasan raja atas wilayah kekuasaannya, merujuk pada spekulasi yang berkembang dalam literatur India, khususnya Upanishad. Namun interpretasi ini bukan tanpa kritik. Kontroversi muncul karena sebagian besar penelitian didasarkan pada foto-foto prasasti, bukan pengamatan langsung di lapangan. Hal ini menimbulkan kemungkinan perbedaan persepsi dan interpretasi, yang pada akhirnya memicu perdebatan panjang mengenai makna sebenarnya dari simbol laba-laba tersebut. Kita berbelok lagi sebentar. Apakah laba-laba memiliki sejarah mitologi dari berbagai negara? Dalam mitologi Mesir, Dewi Nit, sang pemintal dan penenun takdir, sering dikaitkan dengan laba-laba. Alat tenun di tangannya atau busur dan anak panah melambangkan kemampuannya dalam menciptakan dan berburu. Di Afrika Barat, Anansi, dewa penciptaan yang berwujud laba-laba, dikenal sebagai dewa penipu yang cerdik. Kisah-kisahnya yang kaya akan pelajaran moral diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Australia melalui seni cadas dan lukisan kayu kulit juga menggambarkan laba-laba sebagai simbol spiritual. Budaya asli Amerika Utara sering memandang laba-laba sebagai pencipta, penolong, dan penjaga kebijaksanaan. Dalam mitos penciptaan suku Hopi, Spider-Woman, Dewi Bumi, menciptakan manusia pertama dari tanah liat. Argumentasi Platt didasarkan pada pengamatan cermat terhadap jumlah kaki simbol tersebut. Laba-laba sejati memiliki 8 kaki, sementara simbol di prasasti tersebut menunjukkan jumlah kaki yang bervariasi antara 10 hingga 12. Ketidaksesuaian ini menjadi bukti kuat bagi Platt bahwa simbol tersebut bukanlah laba-laba. Platt juga menekankan bahwa interpretasi laba-laba kemungkinan besar muncul dari pengamatan sekilas, terutama dari foto-foto prasasti yang kurang jelas. Kondisi prasasti yang sudah agak kabur juga dapat memicu interpretasi yang keliru. Namun dengan pengamatan yang teliti, jumlah garis yang membentuk simbol tersebut jelas menunjukkan angka 12, menguatkan argumen bahwa itu adalah bunga teratai, bukan laba-laba. Interpretasi Platt ini memberikan perspektif baru dalam memahami ikonografi prasasti Ciaruten. Bunga teratai sebagai simbol kesucian dan kelahiran kembali memiliki makna yang mendalam dalam budaya India dan Jawa kuno. Keberadaannya di prasasti tersebut dapat mencerminkan pengaruh budaya tersebut pada masa kerajaan Tarumanegara. Dan penting untuk diingat bahwa prasasti Ciaruten terletak di wilayah Sunda, Jawa Barat, bukan di India. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa simbol-simbol yang diukir telah mengalami adaptasi dan penyesuaian dengan konteks budaya lokal. Dalam prasasti ini, Raja Purnawarman digambarkan sebagai reinkarnasi Dewa Wisnu yang dilambangkan dengan sepasang kaki atau paduka. Pada masa awal Masehi, sebelum arca menjadi umum, para dewa sering dilambangkan dengan paduka. Tradisi ini juga diadopsi oleh penganut Buddha dan Hindu. Setiap dewa atau sakta memiliki sakti atau pasangan dewi. Dalam konteks ini, simbol yang disebut laba-laba dan terikat pada kaki dengan benang kemungkinan besar adalah lambang bunga teratai yang melambangkan sakti Wisnu, yaitu Dewi Sri atau Sri Laksmi. Dewi Sri adalah dewi kesuburan pelindung padi, rezeki, dan kemakmuran. Benang yang diukur kemungkinan besar adalah tangkai bunga teratai. Interpretasi bahwa simbol di prasasti Ciaruten adalah bunga teratai yang melambangkan Dewi Sri memiliki implikasi yang signifikan.
Dewi Sri sebagai Sakti Wisnu melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan perlindungan. Dalam konteks ini, bunga teratai tersebut dapat diartikan sebagai simbol yang menghubungkan dunia atas atau dunia dewa dan dunia bawah atau dunia manusia. Dan penting juga untuk dicatat bahwa Dewi Sri kemudian memainkan peran penting dalam budaya Sunda dan Jawa. Oleh karena itu, keberadaan lambangnya di prasasti ini menunjukkan pengaruh awal dari pemujaan Dewi Sri di wilayah tersebut. Meskipun bentuk bunga teratai di prasasti Ciaruten berbeda dengan penggambaran teratai dalam seni klasik India, hal ini tidak menjadi masalah. Ukiran tersebut berada di tanah leluhur Sunda, dan oleh karena itu sangat mungkin telah dipengaruhi oleh budaya dan tradisi setempat. Jika interpretasi ini benar, maka lambang teratai di prasasti Ciaruten merupakan penggambaran Dewi Sri dalam bentuk teratai tertua di Indonesia. Hal ini menjadikannya temuan yang unik dan berharga dalam sejarah seni dan budaya Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prasasti Ciaruten bukan hanya sekedar monumen batu bertulis, melainkan juga representasi konkret dari peradaban kuno yang telah membentuk lanskap budaya Indonesia. Upaya pelestarian dan interpretasi yang berkelanjutan terhadap prasasti ini merupakan tanggung jawab kolektif kita sebagai bagian dari upaya menjaga dan menghargai warisan sejarah bangsa.